Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Erika-chan. Halo guys, hari ini aku lagi ada Miki ya. Kita udah lama banget gak konten bareng tahu. Iya nggak? Peace. Jadi kali ini kita lagi ada di Hayakawa Station. Aku pertama kali kesini. Jadi di sini itu tempatnya terkenal dengan kaiseng atau ikan-ikan yang fresh karena Ikan ini di stasiun Hayakawa. cakep. Lebih seru kalau bareng Erika Ebisawa. Good. Udah boy. Oke guys, jadi kita mau jalan kaki. Kita mau jalan kaki ke tempat yang ada jual ikan-ikan gitu. Namanya ada Totoko Odawara. Kita jalan kaki sekitar 10 menit. Pasar. Iya kayak pasar, terus kayak ada kayak restorannya gitu, tempat makan-makannya gitu. Jadi kita langsung aja ke sana. Let's go. Ini bulu asli guys. Kamu juga ini bulu asli. Ini bulu asli kan? Ini kita lagi di sini mau menuju ke sini. Totoko Odawara, Gyoko no Eki, stasiun pelabuhan ikan. Let's go. Labuan Bajo versi. Kita nyebrang. Lihat ya, laut, ada laut. Pengen kentut. Ih, itu di sana ada laut yang nggak kelihatan. Oh, Odawara, dekat. Ini dia. Kita sampai. Ini apa ya, blok-blok ini ya? Blok-blok buat ombak kan? Oh, masa buat ombak? Biasanya ini buat ombak. Pemecah ombak ya? Hah? Aku duduk di pemecah ombak, baru sekarang tersadar. Tahu nggak lagunya? Nggak tahu. Bukan. Jadi guys, kenapa kita hari ini ada di Hayakawa Odawara? Jadi nanti sore kita mau main ke restoran Amanah Mande. Nanti videonya ada di channelnya Mikia yang itu. Nah itu tuh deket sama Odawara. Jadi kita kayak daripada kita kayak jauh-jauh ke daerah sini tapi kayak cuma satu tujuan, kenapa enggak kita mencari satu tujuan lagi yang asik dan kita menemukan Odawara ini bisa makan ikan-ikan yang fresh. Jadi kita siangnya kesini dulu, nanti malam kita ke Amanah Mande. Amanah? Itu Amanah Mande. Amanah. Nama restorannya. Nanti malam kita ke sana. Nah, jadi nanti jangan lupa mampir ke channelnya Jepang Medok. Oke. Kita sepertinya sudah sampai. Nah, Nggak kayak pasar biasa guys, bener-bener kayak factory. katanya di official site-nya Sakana no Theme Park. Theme Park ikan. Universal Studio Japan for ikan. Iya. Universal Studio Japan. Universal Seafood Studio Japan. Persis di bawah Ini tol. dia. Tol. Oke. Oke, kayaknya hari ini sepi deh, soalnya kan ini weekday, hari Jumat. Kalau hari Natal di Jepang nggak ada ini ya? Iya, ini Natal guys, jadi kayaknya orang pada musik apa ini? Oh, guys, ternyata di sini juga ada Joe's. Jauh. Kurang selesai. Joe's Odawara. Joe's Odawara. Wow, Hai. Tapi pakai bukan ikan hiu, tapi ikan tuna. maguro. Sugoi. Suku. Yuk masuk yuk. Ice cream pakai ikan teri. Nanti kita cobain yuk. Ini pakai caviar. Telur kodok. Caviar soft 5,550 yen. 5.000. 5.000 yen. Yen. Ini beneran. 500.000 rupiah. Ini beneran. Kalau ada tulisan emang 5.000. nggak benar. Benar Ya kali, dong. es krim 5.000. Gila mahal 4 banget. kali lipat. Bukan 4 kali. 10 kali lipat lebih. 5 kali. Oh iya bukan. 10 kali lipat lebih lah. Mik, matematika kamu gimana sih? Yuk kita masuk yuk. Sugoi. 無難なやつ行きたいけど。すごい。これもうこんなの取っといた方がいいんじゃない？これは違うと思うんだけど。
ramen foya-foya nggak tuh? Uni pakai uni. Wow. Pakai bulu hitam. Uni paradise ramen. Bukan bulu hitam, babi Bulu hutan. babi. Babi hutan beda lagi. Bulu Babi babi. hitam. Bulu babi. Bulu babi, bulu babi. Ini parah sih. Ini pasti enak banget. Ada apa lagi? Harganya Ada sama apa lagi? kayak ice cream. Iya 5.000 yen, mahal banget, 500.000 rupiah. Mungkin kalau orang pariwisata turis Iya turis. turis itu kira menu-menu yang utama yang paling enak gitu kan, tapi ternyata kalau tempat kayak seperti ini koyune fry kayak gorengan pasti enak, tapi di dunia ini nggak ada tempat fry. Berisik aku. Terima kasih. Udah Mik, lama. Yuk, aku mau ini deh. Kore ga ii, kore.俺もそれ食べたい。 kore ni shou. これじゃね？ Wah, yuk masuk dulu yuk, masak yuk, let's go. Banyak nyawa. Oh my god. 待ってこれめっちゃ何これ、これいろいろじゃね？ Jadi ini kayak supermarket gitu sih lantai satunya. Mite, achi ni ippai aru yo sakana. Wow. Sugoi. Yabakunai kore? Oh my god. Ini apa sih lobster ya? Gede banget. Hati-hati. Mau. Ada anisakis. Oh iya. Ih. Wow. Sudah scallops. Sugoi. Kepiting, gede banget. Ini biasanya buat New Year nih. Enggak kok. Oh iya juga. Berapaan itu? King crab. Oh, Pusing. 5.000-an. Ini reto nggak bagus. Oke, kita sekarang udah di lantai 2. Ini ngantri ya? Antri cu. Yaudah ngantri yuk. Ambil kursi dulu nggak sih? Nggak tahu deh ini gimana ya sistemnya. Coba kamu lihat dulu ya. Guys, ternyata ada menu limited gitu. Baru nemu setelah nyampe sini. Yang dia ada uninya di atas. Gala mau mesen yang ini apa yang tadi ya? Galau. Kalau aku udah fix mau pesen yang kaisendong yang gede itu. Padahal di bawah tadi sepi ya. Ternyata pas masuk ke lantai 2 rame banget. Kita ini ngantri sekitar tapi kayak 10 menit 15 menit aja sih. Cuman nggak expect ternyata walaupun weekday serame ini. Tuh lihat. Iya ya, weekday ya. Iya, ini weekday. Kalian boros sekolah kayaknya. Iya. Boros panti jompo sama boros sekolah. Bukan boros tapi bolos. Bolos. Bolos kalau boros panti, itu makin uang yang banyak. bolos panti jompo sama bolos sekolah. Panti jompo. Iya loh. Ada kakek-kakek. Banyak iya. Ya udah hari ini mumpung Christmas off aja deh kayak gitu. Iya. Vibes-nya gym cowok. Banyak tempatnya kayaknya populer di kalangan kakek-kakek nenek-nenek ya. Kita lihat kayaknya umur rata-ratanya di atas 50-an gitu. Kayaknya punya kita ntar lagi jadi. Kita dipanggil pakai nomor kan, 160 sama 161. Belum. 160, 160. Let's go. Jadi guys, karena di dalam tadi rame, penuh, jadi kita mau duduk di teras aja karena hari ini nggak terlalu dingin. Terus di sini kita bisa lihat ada laut. Wow, tuh. Laut di sebelah sana. Terus di sebelah sini ada gunung. Pemandangannya bagus banget. Nah ini tempat duduk kita. Ini benar-benar kayak di pojok gitu. Sebelah sana tempat makannya di dalam. Terus ini benar-benar kayak tempat duduk spesial ya di pojok. Terus ini dia. Wah. Gila. Thank you. Yabai kore. Guys, kalian harus lihat ini tuh gede banget. Ya pasti gini. Arigatou. Tapi
bikin thumbnail. Apa lagi? Oke, gila, ini gede banget. Yabai ne. Tabeyo. もう我慢できない。食べて。Ayo mana musiknya? Yabai kore. Yuk makan. Itadakimasu. Yabai. Oh, abis. Kamu dulu deh, coba. Review Kaisendong Odawara. Gimana? Ih, gede-gede banget ya ikannya ya. Udah lama nggak makan. Itu jatuh. Di Filipina nggak ada ya kayak gini ya. Terharu nggak? Nangis. Jatuh. Tapi ini susah sih makanya soalnya benar-benar bervolume itu. Makan dari mana ya? Itadakimasu. Jatuh dia. My God. Enak banget. Tahu nggak sih uninya manis. Biasa kalau uni yang murahan tuh ya amis ya, terus pahit. Kalau ini tuh manis. Terus guys, ini ikannya dia pakai berapa jenis ikan ya? Ada salmon, ada tuna, maguro. Ini apa ya? Nanti dulu. Dia pakai 3 sampai 4 jenis ikan. Terus ada telur ikannya juga ikura di sini. Ikura tabeta? Bisa. Manis. Pas dia pecah di mulut, dia kayak manis gitu. Banyak nyawa. Ayo, Itu kita harus berterima kasih satu persatu. enak banget. Dan tau nggak sih guys, katanya ikan-ikan yang dipakai di sini itu dia masuk langsung dari pelabuhan ikannya yang fresh. Nangka chokusetsu sono Odawara no ichiba kara Maju. ikurareteru so. Jadi benar-benar fresh banget. Kalian kalau pecinta seafood wajib banget kesini karena ikannya benar-benar fresh dan ini tempatnya kayak anti mainstream gitu. Oke, yuk kita santap. Guys, ini suara dari Mikianto. Jadi ini perbedaan aku sama Erika ya pas makan ikan mentah ya. Ini agak lucu nih. Kan ini shoyu kan. Biasa kalau orang Jepang, kebanyakan orang Jepang makan, bukan kebanyakan, sebagian besar orang Jepang makan ikan mentah itu pakai saus apa asin, shoyu kan. Asin. Tapi kalau Erika gak pakai. Dia Emang gue itu dari dulu. Menurut aku, amis loh. menurut aku kalau ikan dikasih rasa shoyu, Rasanya dia shoyu semuanya kan? jadi rasa shoyu. Jadi rasa ikannya jadi sama semua. Enggak, itu makanya justru apa ya? Buat itu. Shoyu itu buat itu. Terus Kayak buat makanya apa dia ada salmon, buat Enggak. apa dia ada maguro, buat apa dia ada ya hamacim memang ini? nggak masalah. Cuman aku pengen bilang ini shoyu itu ada yang buat sashimi gitu loh. Ada yang buat ikan mentah gitu. Sengaja apa ya? Kasih rasa biar ini sama ini cocok gitu. Makanya rasanya jadi shoyu nggak masalah kan, ini sengaja ini justru buat itu. Aku ingin menghargai rasa salmon, rasa maguro itself. Kalau menghargai ikan mending nggak makan kan, menghargai kan nggak ini kan bunuh kan. Kayak gitu. Berantem yuk kita. Kasih garam. Enggak. Untuk nih nggak bau. Kasih wasabi juga. Nah iya. Enak justru. Yang nggak apa-apa, cuma gitu loh. Culture shock. Ini cara orang Bekasi makan sushi. Enggak lah, Orang Bekasi nggak ada pakai soyu, kasih aja. kasih cabe kayaknya. Ya kan orang Bekasi. Onaga ippai. Mecca kuruma oi. Terus yang aku suka tuh di sini kita bisa menikmati dua keindahan alam. Ya nggak sih? Kalau Aku sama kamu gitu maksudnya. ini emang keindahan dunia sih ya, aku sama kamu. Enggak gitu. Kalau dari POV aku bisa melihat
pegunungan. Kalau dari POV kamu bisa melihat laut. Kamu lebih suka laut atau gunung? Dua-duanya. Harus pilih salah satu. Bareng yuk. 1, 2, 3. Gunung. Gunung karena Aku selama ini laut. Tapi nggak bisa berenang. iya, aku tuh nggak bisa berenang. Jadi kayak kalau ke laut cuman melihat pemandangan sama foto-foto doang. Aku selalu kalau tiap ke laut itu sambil kayak merasa, aduh, aku jangan sampai mati di sini gitu. Kayak selalu takut gitu kalau aku ke laut. Kayak kemarin kita kan ke Cebu, kita main, kita isinya sama tahu. Kita kan main banana boat kan. Aku jujur enjoy banget sama kita main parasailing kan. Tapi dalam hati aku kan sambil mikir, ini kalau aku mati di sini gimana ya gitu. Jadi ikan. Jadi mermaid. Aku kan gak bisa berenang. Jadi kalau misalnya aku jatuh ke laut terus aku kayak misalnya pelampung aku nggak terlalu melampung, itu kan aku ntar mati gitu. Sebenarnya dalam hati aku selalu kayak ada perasaan, aduh aku jangan sampai mati di sini. Tapi kalau aku ke gunung itu kayak kemungkinan kita meninggal tuh nggak terlalu sebesar. Asalkan nggak ketemu sama beruang. Iya betul. Aman. Betul. Asalkan kita nggak nyasar aja sih. Nggak nyasar, kepleset sama aja ya kalau gitu ya. Ada peluang buat meninggal juga di gunung. Di Gunung Fuji di bawah katanya ada banyak Oh iya. cukai. Gunung Cukai. Apa itu? Cukai. Juga itu kan ya? Apa? Ya? Hutan dalam. Kayak gimana itu? Kalau kita kesana, Banyak pohon. serem. Enggak. Banyak hutan. Oh. Hutan dalam. Banyak yang orang itu bunuh diri di sana. Ih, Katanya ya. serem. Ya makanya di bawah gunung banyak orang bunuh diri. Terus di puncak ada cantiknya. Jadi setiap ada setiap kecantikan di bawah ada kesedihan. Wah. Kesedihan. Wah. Kesedihan. Oh. Ini kita pas banget makan siang ya, jam 12. Jadi Odawara itu kita bisa naik Shinkansen dari Tokyo Station. Tapi aku ngomong nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kita kalau ke Odawara tinggal naik Shinkansen dari Tokyo Station, nggak nyampe sejam main kesini. Itu jadi kayak itu kan bosan ya kalau mainnya di kota mulu ya. Ini kalau pengen ke gunung atau ke laut kita bisa kesini, deket. Oh, you organize? Wasabiめっちゃ美味しい. Jadi ingat ya guys ya. Mungkin banyak orang Indonesia ngira wasabi itu pedas dan sakit tusuk hidung. Memang benar. Tapi sekali pernah makan wasabi yang bagus banget, sangat mahal, sangat fresh. Wasabi itu gak sakit. Wasabi itu manis. Enggak manis juga. Manis tau. Wangi. Wasabi kan? Gak wangi doang, bukan manis. Manis. Wah. Enak banget. Coba. Tsukemono. Kore mo umai yo. Itu apa? Kayak pencuci mulut. Acar. Shoga? Jahe sama lumpur laut. Aku kira pedas. Manis ternyata. Lama-lama berangin ya. Guys, punya dia udah habis. Kita baru makan 5 menit. Lihat punya aku masih utuh seutuh-utuhnya. Kayaknya udah kosong guys. Kamu kalau makan gak gigit ya? Nggak ngunyah ya? Ya lebih ke minum sih. Nggak baik loh. Nanti pencernaan kamu rusak loh. Sekali 2 kali beraknya. Kamu harus nungguin aku ya.
ごめん、めっちゃ一気に食っちゃった。いいよお腹痛い。うますぎてもうマジで一瞬でなくなった。マジでdalam sekejap 3回ぐらいまばたきしたらなくなったもん。マジでうまかった。一瞬で言ってもだ。すみません。味わう時間もなかった。Ini gara-gara udah 6 bulan tinggal di Filipina. Memang di sono juga ada makanan kayak gini. Enggak sebagus ini nggak ada sih memang. Tapi at least ada ya sushi gitu. Ada sih ada, cuman nggak seenak ini dan nggak semurah ini. Makanya kayak agak aku nggak makan gitu, sabar gitu. Makanya mumpung balik ke Jepang, apalagi daerah pelabuhan, daerah pelabuhan, makan banyak deh. Coba kamu kasih tahu mereka berat badan kamu sekarang berapa? Dia lagi ada di berat badan terberat di hidupnya. Pengumuman bahwa berat saya tambah sekarang 79,85, tingginya 179,7. Tapi ideal sih itu sebenarnya. Enggak lah, gendut. Oh iya, enggak deh. Agak gendut guys. Kang ini memang apa ya, sengaja tambah namanya, agak makan banyak juga kan, biar ototnya gede, tapi sekalian dapat lemak juga, tapi nggak buncit kok. Enggak, kamu udah mau 80 kilo otot atau lemak gitu? Dua-duanya pokoknya. Tapi aku juga lagi program naikin berat badan. Ya, makanya naikin aja. Aku naik 2 kilo. Ini mau gak buncit loh, gak buncit kok. Ya kamu tuh gak kelihatan ya. Enggak buncit. Ini penting banget ini guys, gak buncit kok, cuman segini doang kayak. Iya. Maji de deka natta yo na. 80 kilo ya mau ini. Berat banget 80 kilo. Tahun 2025, salah 2026 bakal turun 10 kilo. 10 kilo どうすか? どうする? Jadi sini kah? Jangan. 70 sampai 70. Ya nanti kamu kayak di reels yang pertama kali aku lihat kamu yang ngeprank orang Indo. Itu udah 72 sih. Itu kamu kurus Cuma banget. 8 kilo dari sekarang. Iya. 8 Itu kilo. kurus banget gak sih guys? Enggak, 74 juga. 74. Kenapa ya? Tapi Nggak begitu kayak jauh kamu tuh kok. kelihatan kayak Cubi. slim banget. Sekarang chubby. Kan makan banyak. Iya. Dari kata ibu ya? Dari kata ibu ya? Coba aja Yuk, turunin. ramen. Makan ramen yuk. Kamu makan ya, aku masih makan ini. Aku mau Emang susah ya? menikmati. Emang ini keras ya ikannya? Kamu tuh definisi makan buat kamu tuh cuma masukin makanan ke mulut terus masukin ke dalam perut. Kalau aku tuh makan tuh dinikmatin sambil ngobrol, sambil lihat pemandangan. Nggak usah buru-buru, emang dikejar apaan buru-buru? Lancar banget bahasa Indonesianya. Ya kan? Gitu Mi, kita harus menikmati. Bacot. Lanjut nanti ya, kita habis ini mau sightseeing daerah Odawara. ちょっと待って見てあれ奥の船の船のやつ 奥に 食べてるでしょ。食べてるでしょ。でもほんまに鳥ほんまに鳥マジで信じたんだけど。ほんまに鳥 Dasar, aku beneran percaya itu. Nah, nggak apa soalnya yang bayar dia. でもすごいほんまに見て取らないからほんまに見て綺麗 Kira. Orang naik Emang beneran bagus belakang. beneran nggak ngapa-ngapain dia mau kontori bagus kontori itu Iya, aku lagi lihat. enggak yang itu yang aku udah sengaja tuh itu 本当に撮ってる本当に直してる Gak jelas. Jadi guys, tadi aku dapat ini 50% 50 yen off es krim. Kita bisa pakai. Kita beli es krim yang ikan itu yuk. Let's go. Ikan? Iya, yang ada ikannya. Itu beneran dong lagi ditempel-tempelin ikan-ikannya. Oh my god.
Serpihan itu ikan apa ya? Shiraset deh nani? Ikan teri guys. Itu ikan terinya lagi ditempel-tempelin di es krim. Beneran ya? Iya. Oh my god. Gimana menurut kamu? Awalnya kira ini ikan teri, tulisan aja ikan teri, ternyata Hai. Hai. Arigatou gozaimasu. Oh my god. Oh my god. Hey. Kimoy. Lihat deh. Mite, ada matanya. Ah, coba. Mite. Coba, honmono da yo. bener. Coba kita tes. Coba jatuh nanti. Oh, Crispy banget lagi asin. apa ya? Kasih rasa yang sengaja cocok sama es krim ya kayaknya. Iya. Kurma kita. Lihat deh. See you. Lucu. See you. Yuk, itadakimasu. Do. Enak. Hah? Crispy banget ikan terinya. Cocok ya? Cocok. Manis asin gitu kayak es krim. Kan ada rasa sea salt vanilla kan? Oh. Kayak gitu. Vanilanya creamy banget. Terus ada rasa-rasa asin dari ikan jadi kayak sea salt gitu. Oishii. Tabete mi? 一生と取りたい。 Ya. 大丈夫。 Coba kamu jadi ikan terinya, jadi perasaan ikan terinya. Jadi Kamu- rasa ikan teri Kamu yang jadi, ini iya kamu jadi perasaannya ikan teri yang ini. yang nempel di es krim pirang. Cici. Tapi warnanya sama loh, warna Iya. kardigan kamu sama warna ikan Mbaknya ini terinya. kan pegang ikan terinya kan? Iya tadi Kalau pakai. di es krim kan? Oh, jadi itu tangan mbaknya. Ya, Mi kena muka. Oh my god. Ih, tapi enak ya? Unik banget sih ini es krim. Udah. Mukanya nggak rapih kamu. Nanti nggak jadi channel estetik, channel berantakan. Itu payungnya jangan lupa sama jaketnya. Udah, aku belum makan. Sumpah guys, ini unik banget sih kalian. Belum pernah nemu aku selama ini hidup di Jepang es krim pakai ikan teri. Awalnya aku nggak mau makan ini. Iya, malah dia nggak mau ya tadinya. Kayak apaan sih tuh nggak jelas gitu, jijik gitu. Sekarang enak kan, kamu mau kan? Bagian yang paling enak tuh. Itu muka kamu, Mik, bersihin dulu. Sumpah seru banget sih kalau kalian kesini, kalian bakal nemu. Nek, ya banyak. Kalian bakal nemu banyak makanan unik. Soalnya dia ikan terinya digoreng dulu, ageshirasute. Bukan yang masih mentah. Jadi dia crispy banget terus asin. Ini bagian terakhir yang ada ikan terinya buat aku. Enak. Oh, itu pasti enak di syuting. Dari tadi dia mau. Hai. Kitanai yo. Kau. Kitanai. Nggak boleh disensor. Ntar kelihatan? disensor. Oke, kita sambil jalan ke stasiun ya. Kita pindah ke Odawara Station. Sudah Ini lawsonnya aja Jepangan. Kayak di Kyoto nggak sih? Lihat deh, lawsonnya kayak gitu pakai kain gemes. Kai? Kain. Kai. Kita sudah mau sampai di Odawara Castle. Kita tadi habis jalan kaki sekitar 10 menit dari station. Dan kita menyeberang
jembatan ini. Kita mau membakar kalori karena tadi kita makan banyak banget. Jadi guys, di sini ada sejarah tentang Odawara Castle gitu. Sebenarnya aku udah pernah belajar sih dulu pas di sekolah bahasa pas Mumbu, tapi aku udah agak lupa. Terus karena ini agak rumit ya guys, jadi aku searching di ChatGPT. Aku minta dia buat ngerangkum apa yang terjadi. Jadi aku mau jelasin tentang Odawara Castle, Mik. Thank you. Dikasih kopi. Odawara Castle. Jadi Informatif banget. Jadi dulu itu di zaman Sengoku Jidai, zaman peperangan, ada klan namanya Hojo. Katanya dia itu selama kira-kira 100 tahun menguasai sekitar Tokyo datte. Hojo itu 100 tahun dia. Kayak aku versi Tokyo ya. Maksudnya gimana? Terus jadi dia tuh kuat banget. Dan Odawara Castle ini yang jadi benteng utamanya mereka, benteng utamanya Hojo gitu. Jadi ini selama 100 tahun, Mik, ini yang menguasai Tokyo. Ini bentengnya. Jadi sebelum aku lahir dong. Iya, sebelum mungkin, tapi nenek moyang kamu udah lahir. Nenek kamu udah lahir. Jadi itu kuat banget Hojo itu. Nah, tapi tahun 1590 Odawara Castle ini diserang sama Toyotomi Hideyoshi. Kamu tahu nggak, Mik, Toyotomi Hideyoshi? Iya dong. Dia itu yang menyatukan Selebgram versi zaman dulu. Iya, itu dia terkenal banget karena apa? Karena dia yang menyatukan seluruh Jepang. Jepang yang dulu berkelan-kelan itu akhirnya si Toyotomi Hideyoshi itu yang menyatukan gitu. Nah, Toyotomi Hideyoshi menyerang ini nih, Odawara Castle ini. Ini disebut pengepungan Odawara. Nah, terus akhirnya setelah diserang sama Toyotomi Hideyoshi, klan Hojo ini akhirnya kalah. Dan itu menjadi peristiwa yang menandai berakhirnya era perang besar di Jepang. Datte, shiteta? Koko ga Toyotomi Hideyoshi ni kogeki sarete, Sengoku Jidai owatta. Koko? So, Sengoku Jidai owarashita no. Koko nano? Koko. Owari no chi tte koto? So, setelah ini kalah, Hojo kalah di sini. Mik dengerin. Setelah Hojo-nya kalah di sini diserang sama Toyotomi Hideyoshi, Sengoku Jidai berakhir. Akhirnya masuk ke era Edo Jidai. Sugoku nai? Gitu guys. Menarik ya. Nah, kalau zaman Edo itu udah menjadi zamannya damai guys, udah nggak ada peperangan lagi. Ini tuh sebenarnya penting banget, Mik. Kita tuh harus lebih cari tahu backgroundnya, biar ketika kita melihat istana tuh merasa kayak lebih dapet gitu feelsnya, vibesnya, iya. Lebih kayak wow, kando gitu loh, nggak cuma bangunan, oke gitu. Oke. Jadi kita sekarang udah tahu backgroundnya. Nanti habis ini mari kita masuk. Titik terakhir di zaman Edo. Zaman Sengoku, masuk zaman Edo. Terus memulai apa? Ya udah. Yang penting kita mulai apa gitu dulu. Habis ini kita mau masuk. Bukan. Di sini. Kita mau memulai kisah kita yang baru, anjay. Kisah kita anjay. YouTube versi Odawara. Katanya tahu nggak, pakai ya ini, jangan cut ya. Katanya kalau Leo mungkin dia jelasin ini ya lebih detail ya kayak gitu, di belakang ada tulisan tentang sejarah gitu. Jadi kalau langsung habis itu langsung cari tahu di ChatGPT. Ini pakai ya, jangan nge-cut ini Leo. Gak guys. Jadi apa ya, aku merasa kayak gimana ya biar channel aku lebih bermakna, lebih informatif. Kamu juga pasti ada ciri khasnya. Ada, gitu tapi kan kalau misalnya videonya kayak cuman kita nggak jelas ngobrol, nggak jelas makan doang kan kayak ya udah, itu orang cuma ngeliatin kita have fun doang, kayak nggak ada pelajarannya mereka dapat gitu loh. Tapi kalau ada penjelasan kayak gini sedikit kan itu bisa jadi informasi buat yang nonton. Jadi mereka setelah selesai nonton tuh kayak, oh bermanfaatnya aku nonton videonya Erika gitu, ada maknanya nih gitu. Karena apa? Orang di sebelah Anda videonya sama sekali nggak ada isinya, informatifnya. Ya nggak apa-apa, kan kita beda ini, beda channel. Beda dunia.
Iya gitu, karena apa? Karena yang nonton video aku tuh banyak juga anak-anak. Jadi buat para iya, anak-anak SMP. Anak-anak Erika SMP. SMA Mending gitu. belajar dulu daripada nonton. Jadi biar bunda-bunda aman, merasa tenang gitu ya, anaknya nonton channelnya Erika. Oh, anaknya belajar tentang sejarah Jepang nih gitu, biar nggak dimarahin kalau nonton YouTube-nya Erika terus. Ngerti nggak? Ya kan? Ya udah. Oke, kita sudah sampai. Kita sekarang habis naik tangga sedikit. Hasilnya mewah. Iya. Simple. Simple ya. Kecil, simple. Nih, ternyata putih, simple. Kalau di Magelang harganya berapa ya? Tanah sebesar ini. Jauh guys. Aku kapan-kapan pengen beli tanah di Indonesia. Kan kamu warga Di negara. desa. Kamu warga negara Jepang, nggak bisa beli tanah. Ya ada yang kasih nama nggak? Di atas nama siapa? Hayo. Atas nama siapa? Ini kita mau masuk. Bayar nggak sih? Kayaknya nggak bayar deh. Bayar? Nggak bayar ya? Nggak bayar ya. Coba aja. Tapi guys, kalau kita mau lihat ke atas, kita harus naik tangga ini nih. Are you ready? Ada merpati. Burung merpati. Kawaii. Kawaii kah? Banyak di Shinjuku. Tapi kalau yang di Shinjuku Mereka bedanya, menunggu di bawah atap soalnya. kalau burung merpati di Shinjuku bedanya dia makan muntahan orang-orang. Kamu nggak tahu? Kalian kalau main ke Shibuya atau ke Shinjuku itu banyak banget orang muntah kan malam-malam. Itu Gak hanya di Shinjuku doang, di Tenjing, Fukuoka juga ada banyak. Iya, nah itu. Di Jepang di mana-mana muntah. Negara muntahan. Iya, terus itu tuh burung merpati yang makanin pagi-pagi. Oh. Aku pernah lihat. Apa? Jungkan sirkulasi masyarakat. Rantai makanan. Nenek. Korejanai? Nah ini kalau kita lewat sini kita harus buy tiket. Tapi gimana ya guys? Menurut kita kayak kita sudah puas melihat dari luar. Apa ya? Gimana kita tuh menurut lebih kamu? berasa apa? Hutan-hutannya gitu loh. Iya, kita tuh pengen ngerasain kayak Pohon gede ke, ya, suasana atmosfer ke, suasananya orangnya gitu. ke, Iya, jadi kayak- pemandangan ke. Dan kita juga udah belajar kan sejarahnya. Terus kita udah bisa nih lihat dari luar. Itu tuh bagi kita udah cukup. Kita Nggak tahu buat penonton cukup apa enggak. Ya makanya kan titik fokusnya di vlog kamu itu kan makan ikan, bukan di sini kan? Oh iya betul. Ya kan? Iya, Iya ini kita cuma jalan-jalan Cuma doang. jalan-jalan namanya Bakar juga kalori, bakar kalori. jalan-jalan. Iya betul. Jadi Coba ini coba daripada Hanko nih, ini buat penonton nih, harga tiketnya kira-kira segini. Gak begitu mahal sih Oh, menurut iya. aku. sebenarnya nggak mahal, cuma 500 yen doang, 50.000 tuh. Guys, Nah. aman guys kalau di Jepang orang asing juga harganya sama. Nggak ada harga Bukan turis. kayak Borobudur Indonesia. Emang iya? Borobudur, untung waktu aku pergi ke Borobudur kan banyak cuman warga lokal karena aku punya kitas sama bisa bahasa Indonesia. Tapi mamaku bayar berapa kali lipat aku lupa, tapi pokoknya lebih mahal dari orang lokal. Oh gitu. Pura-pura jadi orang lokal aja harusnya. Ya nggak apa-apa kalau di sini harganya sama ya. Terus ini isinya nih ada teater, museum, ada teater, ada kayak pameran-pameran. Kayaknya kita cukup lihat dari sini aja ya. Bentar. Ini kalau ada musim juga kan, Hmm. masuk aja 510 yen. Hmm. Kalau masuk museum harus bayar lagi 200 yen. Iya. Mending makan bakso. Tapi bakso di Jepang nggak ada yang harganya 200 yen. Ya, makanya. Hmm. Tapi nggak apa, ini amazing kok dari luar. Suasananya persis kayak Oke guys, Kumamoto. maafin kita ya yang tidak totalitas menjadi YouTuber. Totalitas. Tidak totalitas. Gak apa-apa, kita foto-foto aja. Yuk, Mik, kita foto yuk di sini. Tete. Oke. Thumbnail? Iya, thumbnail. Oke. Terima kasih Odawara Castle. Aku sudah puas melihatnya. Guys, tangganya keren. Tangganya itu kayak Odawara Castle. Suka kenal? Kayak dang. Rekamin dong, aku mau naik tangga ini.
Tuh, aku kayak tuh ini kayak udah Marrakesh. Mending naik jenjang karir. Wow. Dari bawah atas. Mecca kayu no nioi suru. Oke guys, jadi sekian vlog Odawara trip kali ini. Dan sekarang kita udah ada di Hong Atsugi. Kita lagi ada di depan restoran Amanah Mande. Jadi seperti yang aku janji sama anak-anak Irena Chang sama Aina Chang di video sebelumnya, aku datang ke Amanah Mande lagi tapi bareng Mikia. Nah, video di sini bakal ada di channelnya Jepang Mendok. Jadi jangan lupa nonton. Sudah siapin nge-vlog. Oh. Oke, jadi sampai sini dulu. See you next video. Bye. Erika-chan.